Itu bedanya guys. Ya, Ramadan di Malaysia dan di Indonesia. Jadi inilah perbedaannya antara mokel di Indonesia dan ponteng di Malaysia. Jerah gak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik. Bagaimana perbedaan nih ya bulan puasa di Indonesia dan Malaysia, tapi bab mokel dan ponteng. Ini sangat menarik ya guys ya. Jadi jom kita tengok dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tidak kerasa kalau teman-teman lagi puasa ya kan, dengan menonton channelnya Cak Mujib guys. Hai. Ya semoga terhibur gitu kan, mendapatkan informasi gitu dari channel ini kan, seperti itu ya guys ya. Jadi jom sama-sama guys kita membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Kita play videonya, let's go. Fakta Mosa guys, subscribe guys, Fakta Mosa. Kita mau lihat nih apa nih guys. Kejauh di tengah apa tadi guys? Di tengah apa ini guys? Apa ini? Coba kita tengok. Di tengah keberkahan bulan Ramadan, sebuah ironi terjadi di sebuah warung kopi. Sekelompok remaja terlihat asyik menikmati kopi mereka tanpa menghiraukan suasana puasa yang sedang berlangsung. Udah biasa kalau di Indonesia tuh seminggu oke lah warung tuh sepi, tapi setelah itu aduh rame warung-warung buka guys, pakai tingkap dia. Aksi mereka memicu reaksi dari beberapa warga yang mereka merasa tidak dihargai. Ngamuk guys. Kalau di Malaysia langsung masuk penjara tuh. Kalau di Malaysia, kalau di sini enggak, di perorangan gitu. Lebih kepada kayak ormas, organisasi masyarakat gitu loh guys ya. Itu tuh malah itu tuh malah itu tuh. Ya. Kita bisa dengar. Aku Tuhan, hari ini aku mokel. Gatal ini. Apa tidak malu hingga akhir Ramadan masih mokel? Sekedar memahami, istilah mokel ini berasal dari bahasa Jawa yang populer akhir-akhir ini untuk mengartikan membatalkan atau tidak melanjutkan puasa. Begini kaum mokel, puasa itu rukun dalam agama Islam dan memiliki hukum yang wajib. Bahkan Rasulullah yang diutus sebagai pemberi peringatan mengatakan, aku diperlihatkan ada orang yang digantung dengan mata kakinya, pipinya tersobek dan mengalirkan darah. Aku pun bertanya, siapakah mereka itu? Maka ada malaikat yang mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya atau meninggalkan puasa. Hadis. Nah, mokel guys, mokel itu kalau di Malaysia apa namanya guys? Riwayat Ponteng. Ibnu Hibban. Wahai mokelun, jangan sepelekan sebuah peringatan atau kelak di akhirat kau akan kesusahan. Entah bagaimana ceritanya, tapi mokel atau membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur tertentu sekarang seperti biasa-biasa saja. Benar. Padahal dulu, seburuk-buruknya manusia pun akan malu ketika membatalkan puasa mereka. Kemana rasa malu itu pergi? Buat teman-teman, ketika pengen bener-bener mokel, minimal ya malu dikit lah, di tempat yang gelap dikit lah. Jangan sampai dijadikan sebagai konten. Betul. Atau jangan sampai juga cerita ke banyak orang bahwa kamu pernah mokel. Dan buat teman-teman yang ngelihat temennya teman kalian itu mokel, yang bawa jangan direkam, tapi ditegur dan dinasehati secara baik-baik. Oh ya, buat teman-teman yang mokel, ada satu hadis yang cocok banget buat kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suatu hari beliau mau pergi ya.
Oh, mau tidur di sini. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda bahwa beliau suatu hari pernah bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Dan mimpi Rasulullah tidak seperti mimpi manusia biasa, karena mimpi Rasulullah adalah wahyu. Beliau bermimpi bahwa beliau dibawa ke tempat yang amat sangat tinggi. Singkat cerita, beliau mendengar teriakan yang begitu kencangnya luar biasa. Lalu Rasulullah pun dibawa untuk melihat mereka. Tiba-tiba setelah sampai di sana, Rasulullah sudah melihat banyak sekali orang-orang yang bergelantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mulut mereka robek. Robek, bos. Dan setiap robekan itu keluar darah yang begitu seram luar biasa. Rasulullah bertanya kepada sang malaikat, siapa itu? Kenapa mulutnya sampai seperti itu? Dan malaikat pun menjawab bahwa itu adalah hukuman bagi mereka yang membatalkan puasa sebelum waktunya berbuka. Mau mulutnya robek? Berbukalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. هذا والله أعلم بالصواب. نعلم نتعلم لأن الصيام wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Hanya orang-orang yang beriman saja. Bukan hanya berpuasa, kita juga harus menjaga puasa kita. Menjaganya bagaimana? Dengan penuh kebaikan, dengan penuh hal-hal yang istilahnya tidak membuat puasa itu sia-sia. Karena sabda Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya itu bukan hanya mokel ini. Dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga gitu. Jadi memang kita harus benar-benar menjaga, karena di dalam hadis qudsi juga disebutkan ya, as-saumu li wa ana ajzi bih, ya, saum ataupun puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Jadi betapa besarnya ganjaran ataupun pahala daripada puasa itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita nih tahu bagaimana kita berpuasa. Bermaksiatkah ketika berpuasa? Menjaga lisankah kita ketika berpuasa? Atau menjaga matakah kita berpuasa, menjaga telingakah kita berpuasa? Makanya sesungguhnya ketika kita sudah bisa menjaga semua itu, maka insya Allah puasa kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sangat banyak insya Allah. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang gak punya malu terang-terangan gak puasa di depan umum. Ada juga yang sengaja membatalkan puasanya yang disebut dengan mokel. Udah mokel ngajak-ngajak orang lagi, udah mokel pamer lagi di depan orang puasa. Lihat nih, gue minum begitulah. Ini, lihat nih gue makan ini, enak deh, enak banget. Mohon maaf, emang gak malu sama non muslim yang ngehargain? Orang muslim aja dia ngehargain, masa lu orang Islam udah mokel gak ngerasa dosa lagi? Apakah kalian tahu apa hukumannya di neraka orang yang sengaja membatalkan puasa? Rasulullah SAW berkata, di neraka nanti akan ada orang-orang yang mulutnya dirobek karena sengaja membatalkan puasanya sebelum waktunya tiba. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nggak sampai situ aja. Kalian para mokel, setiap kalian menelan di saat kalian membatalkan puasa, itu selalu dihitung dosanya setiap kalian makan. Nih, kalian batalin puasa nih. Pas siang, sekali makan menelan satu sesuap nasi, dosanya dihitung 1 kali dosa. Terus makan lagi sesuap nasi, dosa lagi. Ketiga kalinya dosa lagi. Makan minum sesuap, semuanya dihitung dosanya. Jadi kalian para mokel, bertobatlah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengalamanku ditolak untuk makan dine-in di sebuah restoran saat bulan puasa di Malaysia. Dan kaget banget waktu aku pertama kali pindah dari Indonesia ke Malaysia waktu di bulan puasa. Menarik. Lalu. Terus waktu siang-siang saya lagi haid, kebetulan nggak puasa, tapi nggak masak. Saya pergi ke mall gitu ya, mau makan di restoran. Ya, kalau di sini itu gak apa-apa guys. Di mall tuh orang makan udah biasa guys. Oh, kita orang haid, orang muslim kayak gitu. Oh, ini haid ya kayak gitu.
Di sini biasa guys, tapi kalau di Malaysia no. Saya order, saya bilang mau dine in, ternyata tidak boleh dine in. Iyalah, Jadi menghargai orang yang akhirnya berpuasa. saya harus membungkus makanannya dan tetap makannya di rumah. Nah ini satu hal yang berbeda ya teman-teman Jauh dari sekali. Indonesia. Kalau dulu saya di Surabaya di Indonesia pas lagi bulan puasa, tapi saya lagi berhalangan datang bulan, saya makan di restoran, di mall, itu ya nggak apa-apa Biasa, gitu ya, bener. aman-aman aja, nggak disuruh bungkus atau apa, boleh makan di tempat. Nah, itu bedanya guys. Ya, Ramadan di Malaysia dan di Indonesia. Ya, Ramadan di Malaysia itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan di Indonesia ya udah kayak gini jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda banget emang. Tapi di Malaysia ternyata disarankan untuk take Bener. away alias membawa pulang. Kalau untuk yang non muslim nggak apa-apa, tetap Nggak aja bisa apa-apa. kok makan di restoran selama bulan puasa, mau siang hari itu nggak Iya. apa-apa. Jadi Jadi kalau disarankan muslim hanya untuk yang jangan. muslim aja. Ternyata orang muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan cuk ketika bulan puasa. Jadi kami kemarin baru nyampe di Malaysia dari Indonesia kan. Nah. Pas kami nyampe otomatis kami nggak puasa kan karena kami musafir. Benar. Bukan masalah musafir sih iman kan nggak tebel sih, masih tipis sih, nggak kuat imannya. Jadi kami beli makanan, habis kami beli makanan dan kami order makanan itu kan. Pas kami order katanya gini, kamu muslim atau bukan, kata yang penjualnya. Kami bilang kami muslim. Nah kalau muslim nggak boleh beli di sini katanya, nanti kena saman, kata kami. Iya, kena saman. denda. Maksudnya kesamaan itu kayak dikena denda sih kalau di Indonesia ya. Jadi masya Allah gitu, aturan di sini luar biasa, sangat menghargai Benar. muslim gitu kan, keren banget sumpah. Jadi puasa di Malaysia itu memanglah berat. Oke, jadi sebelum Berat nyampe gitu. Mundilan kita transit dulu ya. Nah, di sini saya akan cerita bahwa puasa terindah terbaik itu memanglah di Indonesia. Kenapa? Wow. Yang pertama, di sini puasa itu dimulainya itu dari waktu jam 6 pagi. Oke. Tadi malam saya sahur, saya nunggu, ternyata jam 6 pagi itu baru ada. Jadi sahurnya kegasian. Yang Kegasian, alhasil bisa kalian ya. tebak sendiri. Jam buka puasa di sini Jam itu 8. jam setengah 8. Oh, setengah 8. Mungkin kalian di Indonesia sekarang udah ada yang buka, tapi di sini masih terang benderang ya. Nah, kalian lihat masih terang benderang. Dan di sini panasnya luar biasa, Luar sangat-sangat biasa, luar biasa. benar. Jauh lebih panas daripada kita yang ada di Jawa, itu tidak sepanas di sini. Malaysia. Tadi Oh, saya habis gitu. pergi ke bengkel tempat ini apa, Bang Fajli ya. Di sana itu pun wah panasnya luar biasa seperti sedang di sauna. Dan di sini itu ada namanya jaim. Jaim itu semacam polisi yang melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak puasa. Tidak puasa. Dan tadi saya ngobrol dengan Bang Fadli, kalau misalkan orang tertangkap tidak puasa, apa yang akan terjadi? Denda Itu dong. pertama, orang tersebut akan ditangkap. Setelah ditangkap, nanti akan ada semacam sidang, mengaku dia tidak puasa. Nah nanti udah itu masih didenda. Dendanya itu cukup lumayan, sekitar 1.000 ringgit. Di sini tidak ada war Oh, takjil. 4,5 juta lah. Tidak 4 juta seasik 300 kalau 200. di Indonesia ya. Jadi di sini kalau ada orang jualan takjil siang-siang itu pasti nanti Iya. digerebek sama jaim. Di Indonesia, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Iya. Secara aturan agama, hukumnya jelas wajib bagi yang mampu. Aha. Namun dalam praktiknya, realita di lapangan seringkali berbeda. Tidak sedikit pemuda yang kedapatan sengaja membatalkan puasa di siang hari. Bahkan di beberapa daerah, warung makan tetap ramai dipenuhi orang yang tidak berpuasa. Ada yang melakukannya secara terang-terangan tanpa rasa malu, Benar. seolah hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Suasana ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa kesadaran dan rasa hormat terhadap bulan suci bisa berbeda-beda? Betul. Berbeda dengan pengalaman sebagian orang Indonesia yang pindah atau tinggal sementara di Malaysia. Mereka merasakan suasana Ramadan yang lebih hangat dan terasa lebih terjaga. Di siang hari, sangat sulit menemukan tempat makan yang buka secara terbuka. Jikapun ada yang beroperasi,
biasanya mereka membatasi dan tidak melayani umat muslim. Di Malaysia, penegakan aturan terkait puasa juga dikenal cukup tegas. Ada patroli dari pihak berwenang yang mengawasi pelaksanaan puasa bagi muslim, dan terdapat sanksi bagi yang sengaja melanggar tanpa uzur yang dibenarkan. Suasana ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan lebih tertib. Betul. Perbedaan ini tentu bukan untuk membandingkan siapa yang lebih baik, tetapi menjadi bahan refleksi bersama tentang bagaimana budaya, aturan, dan kesadaran masyarakat membentuk suasana ibadah di bulan suci. Maka di ruang tersorok di warung bukan Islam dan guna alasan kononnya sedang sakit menjadi antara taktik digunakan dua lelaki berusia 50-an yang dicekuk ketika sedang nikmati teh tarik roti bakar di Bukit Rambai, Melaka. Eksku Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Dato' Rahmat Mariman berkata dua individu itu diberkas kira-kira pukul 11 pagi tadi. Langsung masuk berita sana guys, mokel di sana langsung masuk berita. Di Indonesia masuk tapi udah makan terlanjur gak diapa-apain juga, diusir doang. Rahmat berkata dalam operasi kesalahan tidak menghormati Ramadan yang dilaksanakan sepasukan penguasa Jabatan Agama Islam Melaka Jaim, kedua-dua individu tersebut yang masing-masing berusia 52 dan 53 tahun itu sedang leka menikmati hidangan dalam ruang tertutup di belakang premis berkenaan. Ada juga, tapi ya jaimnya sana itu jabatan yang istilahnya untuk mengintai orang puasa tidak itu jeli guys ya. Di sini warung-warung ditutup gitu kan dari luar, di dalam banyak yang mokel. Kembali lagi, Allah itu dalam Al-Quran menyebutnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, kembali lagi ke situ guys, orang-orang yang beriman seperti itu. Jadi berbahagialah kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan dengan keyakinan kita penuh pengharapan kepada Allah, sehingga kita mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika serbuan, pasukan penguasa terpaksa masuk melalui tingkap berikutan pintu belakang premis kayu itu dikunci. Dipercayai bagi mengelak dihidu pihak berkuasa. Alasannya adalah tak sihat, tidak boleh berpuasa. Tapi kami menasihatkanlah, memang tak sihat, tak boleh puasa, tapi bukannya boleh makan kepada awam, dan mereka faham. Kalau mereka tak faham dari segi hukum mereka faham, dari segi peraturan pun mereka faham. Maknanya kalau segi hukum tidak boleh makan di hadapan orang berpuasa. Dari segi peraturan memang tak bolehlah makan di depan awam. Mereka faham, tapi mereka buat juga, jadi mereka terpaksa menanggung. Udah sembunyi-sembunyi masih kena juga. Hukuman dan juga tindakan kepada pihak Jabatan Islam. Menurut Rahmat, Jaim akan meneruskan pemantauan dari semasa ke semasa sepanjang Ramadan dan mengingatkan orang ramai kesalahan tersebut tidak boleh dikompaun, sebaliknya mereka dikehendaki hadir ke mahkamah untuk tindakan seterusnya. Beliau menambah setakat 7 Ramadan hari ini, Jaim telah melakukan 11 operasi kesalahan tidak menghormati Ramadan, melibatkan 127 premis makanan. Daripada jumlah ini, 8 lelaki dikesan melakukan kesalahan sama di bawah Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 yang boleh didenda tidak lebih daripada RM1,000 atau dipenjara sehingga 6 bulan jika disabit kesalahan kali pertama. 6 bulan guys, gila. Tapi kita rasa duka cita, kita jumpa juga dengan kumpulan ini yang mereka bukan saja membeli, bahkan menikmatinya. Saya sebut menikmati sebab mereka sedang menjamu selera. Kita datang pun mereka tak belum kenal, ada yang masih lagi menyuap ke mulut dan menghirup minuman mereka, dan saya sangat percaya mereka ada perbuatan, saya tak kata mereka sabit ada perbuatan yang berunsur tidak menghormati kesucian agama Islam, terutamanya di bulan Ramadan. Masya Allah. Jabatan Agama Islam Melaka menahan 5 individu selepas dipercayai tidak berpuasa dengan makan di halayak ramai sepanjang 4 hari umat Islam menjalani ibadah puasa tahun ini. Waduh, kalau ini mah kelihatan banget guys. Tapi bukannya di sana tuh, ya karena memang nggak bisa dicek juga. Masa kita nanya IC kamu apa Muslim apa bukan kan? Tanya aja, Muslim bukan. Dia bilang bukan, KTP-nya Muslim gimana kan? Susah juga guys. Makanya hanya orang-orang yang beriman
yang beriman yang Allah seru ya. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, kesemua mereka ditahan di beberapa restoran yang menjadi lokasi panas tumpuan kaki ponteng puasa. Ponteng. Menurutnya penguatkuasaan yang dijalankan di sini mokel, di sana ponteng. Nah, tuh guys ya. Jadi inilah perbedaannya antara mokel di Indonesia dan ponteng di Malaysia. Jerah gak tuh? Sejak hari pertama Ramadan dibuat berdasarkan intipan dan aduan orang awam kepada Jaim. Dari 4 lokasi yang disebut penguatkuasa Jaim hari ini, hanya seorang lelaki ditahan di sebuah restoran mamak kerana didapati membeli 2 bungkus minuman dan makanan. Rahmat menambah amaran telah diberikan kepada pemilik premis agar tidak menjual makanan atau membenarkan pelanggan beragama Islam makan di premis mereka. Wah, beda guys, di sini nggak begitu gitu. Jaim ini berarti kan Jabatan Agama Islam Malaysia, mungkin gitu ya guys ya. Oke. Alright guys, sudah selesai videonya dan ya begitulah. Guys, kan ada kopi tuh di situ tuh, ada kopi kan. Saya nggak minum kopi guys. Ya teman-teman semua, terima kasih sudah nonton. Dan inilah perbedaan antara bulan Ramadan di Indonesia dan di Malaysia yang memang ya kok bisa sejauh ini belum ada tindakan-tindakan gitu kan. Itu sangat-sangat berbeda sekali ya guys ya, yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dan saya lebih appreciate yang di Malaysia ya, karena memang untuk menghargai ya kan, menghormati ya kan bulan suci Ramadan seperti itu. Jadi kalau muslim ya janganlah gitu ponteng-ponteng dekat rumah aja, sakit dekat rumah aja, tak payah jalan-jalan lepak-lepak dengan kawan. Nah macam itu ya, menghargai dan menghormati seperti itu ya. Sedangkan kalau di Indonesia teman-teman bakalan lihat kalau minggu sekarang ya awal puasa tutup semua tuh. Nah, tutup semua guys, tutup semua. Tapi nanti 1 minggu setelah itu wah buka dan teman-teman pasti lihat banyak orang-orang yang ya ponteng. Semoga nggak ponteng lah guys ya. Tahun kemarin saya ponteng puasa, bukan ponteng. Bukan ini guys ya, karena memang sakit ya waktu itu. Jadi 1 minggu saya nggak puasa dan alhamdulillah sudah bayar. Alhamdulillah berkat doa teman-teman saya udah sehat, bisa puasa, bisa bayar utang puasa juga. Alhamdulillah berkat doa teman-teman semua dan orang-orang yang berada di sekeliling saya. Oke, jadi itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.